Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa akuntansi dasar atau akuntansi keuangan dasar. Bersama saya Nofri Suhardianto yang hari ini secara khusus kita akan masuk ke bagian keempat kuliah akuntansi keuangan dasar. Dan khusus hari ini kita akan melakukan latihan untuk menjalankan siklus akuntansi secara penuh, gitu ya. Dan apa saja siklus akuntansi sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kali ini kita akan rangkai semuanya, mulai dari analisis transaksi sampai dengan menyajikan informasi keuangan. Oke. Baik, seperti yang sudah bisa Anda lihat, kita akan latihan siklus akuntansi menggunakan soal yang tersedia. Putri baru mendirikan usaha Binatu, dia menyewa lokasi dan peralatan untuk kegiatan usahanya. Pekerjaan mencuci diserahkan pada pihak lain. Oke. Sedangkan Putri mengambil keuntungan dari selisih antara nilai jual jasa cuci dengan beban yang dibayarkan pada pihak lain. Berikut ini adalah neraca awal usaha Putri. Jadi ini adalah laporan posisi keuangan Putri per 1 Desember 2026 gitu ya. Dia memiliki kas 14.400.000, piutang 27.500.000, supplies bahan-bahan habis pakai seperti mungkin kertas, pensil, pulpen, tinta printer dan lain-lain 3.120.000 dan dia ada aset tanah 50 juta, total aset 95.020.000. Dan total aset ini bersumber dari dua sumber keuangan utama, yaitu lihat di sisi kanan ada hutang 7.760.000 dan modal Putri sendiri adalah 87.260.000. Oke, dan berikut ini adalah transaksi selama bulan Desember 2026. Ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, 8 transaksi. Ya, mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember. Dan pertanyaannya, Anda diminta membuat jurnal umum, transaksi, kemudian memposting jurnal ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo, dan yang ketiga menyelesaikan kertas kerja penyusunan laporan keuangan dengan ada dua data penyesuaian ya. Baik, kita akan kerjakan soal ini dan kita coba buat menjadi lebih mudah dengan split. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan jurnal umum transaksi. Untuk tanggal 1 kita analisis dulu ya. Siklus akuntansi yang pertama menganalisis transaksi. Kemudian yang kedua melakukan penjurnalan. Tanggal 1 membayar sewa gedung dan peralatan untuk 3 bulan ke depan sebesar 6 juta. Oke, membayar sewa gedung dan peralatan untuk 3 bulan ke depan. Artinya eh, Putri mengeluarkan kas 6 juta gitu ya. Kas berkurang 6 juta. Nah, lalu sewa gedung dan peralatan yang dibayar di awal itu merupakan aset gitu ya. Merupakan aset karena manfaatnya masih bisa dinikmati 3 bulan ke depan. Oke, sehingga kita dalam akuntansi menyebutnya sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Sehingga aset sewa dibayar di muka bertambah 6 juta,
kas berkurang 6 juta. Dan tanggal 1 kita catat dalam transaksi jurnal kita, sewa dibayar di muka 6 juta bertambah, maaf, kemudian kas berkurang 6 juta. Oke, tanggal 1. Semoga jelas ya. Tanggal 5, memperoleh pembayaran dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Oke, jadi tanggal 5, Putri sudah memberikan jasa, kemudian mendapat pembayaran. Maka yang terjadi adalah kas bertambah. Kas bertambah 14.600.000, pendapatan juga bertambah 14.600.000. Oke, sehingga kita menuliskan dalam jurnal seperti ini. Itu kan? Kas bertambah di debit 14.600.000, pendapatan jasa bertambah 14.600.000. Kemudian tanggal 10 membayar sebagian hutang 4.360.000. Membayar hutang artinya hutang berkurang di debit, kas berkurang di kredit gitu ya. Sehingga kita menuliskan dalam jurnal hutang berkurang di debit sebesar 4.360, kas berkurang di kredit 4.360. Kemudian tanggal 16, membeli alat tulis secara kredit 2.340.000. Alat tulis ini mungkin sebagian dari supplies tadi ya. Sebagian dari supplies dibeli 2.340.000. Nah, dengan demikian berarti supplies bertambah 2.340.000 dan kas berkurang 2.340.000. Mungkin begitu ya jawaban yang tepat ya. Oke. Oh maaf, membeli alat tulis secara kredit. Nah, sehingga tidak mengeluarkan kas tapi mencatat hutang bertambah, teman-teman. Oke ya. Jadi supplies bertambah 2.340.000, hutang bertambah 2.340.000. Oke. Kemudian tanggal 17, setelah memberikan jasanya, Putri mengirimkan tagihan kepada pelanggan sebesar 31.900.000. Jadi setelah memberikan jasa, Putri mengirimkan tagihan, jadi belum menerima kas. Karena sudah memberikan jasa, pendapatan boleh diakui. Karena belum diterima, maka kita mencatat piutang gitu ya, tanggal 17. Sehingga tanggal 17 kita mencatat piutang bertambah di debit 3.900.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 31.900. Oke. Kemudian tanggal 28, dibayar beban-beban berikut, ada gaji, transportasi, listrik, air, telepon, dan beban lain-lain. Oke, berarti kita mencatat semua beban tersebut bertambah di debit dan kita mengkredit kas karena kas keluar gitu ya. Jadi semua beban dicatat bertambah di debit, beban gaji, beban transportasi, beban listrik, air, telepon, dan beban lain-lain, dan mengkredit kas gitu ya. Kemudian tanggal 29, pelanggan melunasi tagihan cucian. Oh, ada pelanggan yang melunasi tagihan, berarti kita menerima kas dan mengurangi jumlah piutang gitu ya. Jadi kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit. Oke, sebesar 25.100.000. Baik. Kemudian tanggal 30, Putri mengambil uang untuk keperluan pribadi. Oke, jadi dia mengambil uang kas untuk keperluan pribadi. Apa yang terjadi kalau begitu? Nah, kalau kita lihat di neraca tadi ada akun namanya penarikan Putri.
Nah, berarti penarikan Putri ini bertambah karena di, diambil nih uangnya gitu ya. Sehingga analisisnya bagaimana? Kas berkurang 5 juta, penarikan Putri bertambah 5 juta. Kas berkurang di kredit 5 juta, penarikan Putri bertambah di debit 5 juta. Penarikan bertambah di debit 5 juta karena penarikan itu adalah akun lawan dari modal. Sehingga kalau modalnya berkurang kan di debit. Jadi penarikan bertambah ya di debit juga gitu ya. Jadi 30 transaksi 8 transaksi selama bulan Desember sudah kita lakukan analisis dan penjurnalan. Tahap berikutnya apa? Kita lakukan sesuai perintah adalah posting ke buku besar. Nah, cara melakukan posting, teman-teman semua harus satu per satu ya. Jadi per tanggal ya. Pastikan Anda melakukan pemindahan per tanggal. Nah, ini karena ini adalah latihan yang disederhanakan, kita coba sederhanakan prosesnya. Baik. Ini jurnalnya, kemudian kita lihat ada buku besar di bawah. Nah, ini buku besar gitu kan. Baik, yang pertama tanggal 1 ini sewa dibayar di muka bertambah, debit 6 juta, kas berkurang, kredit 6 juta. Kita lihat di sini ada sewa dibayar di muka, tidak ada, tapi ini ada satu yang kosong. Nah, mungkin itu kita isi sewa dibayar di muka di sini. Ke bertambah 6 juta ya, kita masukkan angkanya dalam ribuan saja untuk menyederhanakan. 6 juta bertambah, kemudian kas berkurang 6 juta. Oke, kas berkurang 6 juta. Nah, setelah kita posting dari jurnal, kita pindahkan saldonya ke buku besar supaya kita tahu mana yang sudah dikerjakan. Di posting ini kita tandai gitu ya dengan tanda centang misalnya atau dengan mengisikan nomor akun. Kebetulan dalam soal ini tidak disediakan nomor akun jadi cukup dengan tanda centang saja. Kemudian tanggal 5 Desember kas bertambah debit 14.600. Oke. Jadi kas bertambah debit 14.600. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit 14.600. Kita cari pendapatan jasa, dia bertambah di kredit 14.600. Oke. Sesudah kita posting, bagian ini kita tandai gitu ya. Bagian ref ini kita tandai. Kemudian tanggal 10 Desember hutang berkurang di debit 4.360 dan kas berkurang di kredit 4.360. Jadi kita cari hutang berkurang di debit 4.360, kemudian kas berkurang di kredit 4.360. Oke. Setelah itu kolom ref kita isi dengan tanda khusus ya, bisa centang, bisa nomor akun. Kemudian tanggal 16 Desember supplies bertambah 2340. Supplies. Nah, ini di atas supplies bertambah 2340. Oke, dan hutang bertambah 2340. Hutang bertambah di kredit 2340. Oke. Kemudian kita tandai bagian ref dengan nomor akun atau tanda centang. Kemudian tanggal 17 piutang bertambah 31.900. Piutang bertambah 31.900. Oke, kemudian pendapatan jasa bertambah 31.900. Pendapatan jasa bertambah di kredit 31.900 juga. Oke, selesai kita tandai kolom referensinya. Kemudian tanggal 28 ada beban gaji, beban transportasi, beban listrik, air, telepon, beban lain-lain bertambah di debit semua dengan angka seperti itu. Nah, kita isikan teman-teman semua beban gaji, beban transport,
4.500.000 untuk beban gaji, beban transport 1650, beban listrik air telepon 1420, beban lain-lain berapa itu? 380 ya. Oke, 380 sudah. Kemudian kas berkurang 7950. Kas berkurang di kredit 7950. Oke, sudah. Setelah sudah kolom ref kita tandai lengkap. Kemudian tanggal 29 kas bertambah 25.900.000 di debit. Oke, lumayan banyak ini transaksi kasnya. 25.900 di debit dan piutang berkurang di kredit 25.100. Oke, sudah kita tandai kolom refnya. Kemudian yang terakhir tanggal 30 penarikan putri bertambah 5 juta dan kas berkurang. Oke, kita kerjakan kasnya dulu kebetulan di sini. Kas berkurang 5 juta, penarikan putri bertambah 5 juta. Oke, ini sudah kita masukkan di sini ya. Penarikan putri udah ada di situ. Oke, proses posting sudah selesai, kolom ref kita tandai. Oke, posting sudah selesai. Kita lanjutkan dengan catatan berikutnya pada soal buat neraca saldo, teman-teman. Oke, kita diminta membuat neraca saldo. Jadi, kita harus hitung berapa kita punya saldo untuk semua akun ya. Akun kas, piutang, supplies, dan seterusnya. Jadi, kas saldo debit total dikurangi saldo kredit sama dengan 30.790. Piutang saldo debit dijumlah dikurangi saldo kredit. Letakkan di kolom debit ya kan karena saldo terbesarnya ada di debit 34.300. Supplies oh ini sepertinya salah ini ya supplies. Supplies awal saldo awalnya 3120, kemudian beli lagi 2340. Ini totalnya berapa ini teman-teman ya? Oh, maaf, ini nanti kita sesuaikan dulu ya. Kita sesuaikan jumlahnya berarti 465, maaf, 5460 gitu ya. 5460. Baik, gitu ya. Kemudian tanah tidak ada pergerakan, tetap 50 juta. Sewa dibayar di muka 6 juta. Hutang tinggal teman-teman hitung, modal, dan seterusnya tinggal dihitung saldo totalnya gitu ya. Kemudian neraca saldo kita siapkan teman-teman semua. Jadi akun-akun kita daftar. Kita daftar, maaf, ini view-nya saya perluas lagi. Oke, sudah selesai. Berarti neraca saldo kita masukkan semua angkanya di sini. Oke, jadi ini adalah angka-angka neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Sebelum penyesuaian. Oke, jadi yang debit masukkan di kolom debit, yang kredit masukkan di kolom kredit dan pastikan jumlah debit dan kreditnya balance atau sama. Baik, kemudian ada catatan penyesuaian dua catatan tadi ya. Nah, tapi perintah ketiga kita diminta menyusun kertas kerja penyusunan laporan keuangan dan menganalisis dua transaksi atau dua data penyesuaian berikut. Baik ya, jadi ini di bawah sudah ada neraca saldo teman-teman semua ya. Dan ada satu akun yang kosong kita isi, kayaknya ini sewa dibayar di muka. Kemudian data dari neraca saldo yang tadi di nomor 2 kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, 139.500 kita pindahkan.
Kemudian kita lakukan ada penyesuaian dua hal gitu ya teman-teman semua ya. Jadi apa nih? Dilakukan penghitungan supplies dan diketahui tersisa 2.100.000. Oke. Jadi ada sisa 2.100.000 guys gitu kan. Berarti kita total sekarang 5.460 terus tersisa 2.100.000. Oke, berarti 5.460 dikurangi 2.100.000 itu berkurang gitu kan penyesuaian. Sehingga kita mencatat bagaimana beban supplies bertambah dan suppliesnya berkurang. Sebesar berapa? Yaitu saldonya 5.460 sekarang dikurangi 2.100.000. Nah, sehingga ada pengurangan berapa? 3.360 supaya saldo akhirnya menjadi 2.100.000 gitu ya. Ini di supplies dan di eh, beban supplies gitu. Oh, ini masih ada beberapa beban yang kita masih belum tahu ya. Mungkin beban supplies di sini gitu ya. Oke, kita coba buka semua. Ya, ada beban supplies di sini ya. Beban supplies bertambah 3.360. Lantas yang kedua apa tadi? Penyesuaiannya biaya sewa yang dibebankan tahun 2026 hanya 1 bulan. Nah, ini tadi teman-teman semua perusahaan membayar sewa untuk 3 bulan ke depan sebesar 6 juta. Dan yang terpakai tahun ini kan hanya bulan Desember saja ya, hanya 1 bulan saja. Jadi dari 6 juta itu yang expired menjadi beban adalah 2 juta gitu kan. Jadi kalau tadi waktu kita membayar kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Nah sekarang dari sewa dibayar di muka ini berubah menjadi beban sewa 1 bulan saja. Sehingga bagaimana pencatatannya? Yaitu beban sewa bertambah dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar 2 juta rupiah. Oke, sewa dibayar di mukanya berkurang 2 juta, lalu beban sewanya bertambah 2 juta gitu ya. Nah, penyesuaian dua item itu kita pindahkan ke kertas kerja ya, yaitu pada sewa dibayar di mukanya tadi berkurang, supplies-nya juga berkurang gitu ya. Lalu beban sewa dan beban supplies-nya bertambah sesuai dengan catatan yang ada di jurnal tadi. Oke, jumlahnya balance di kolom penyesuaian 5.360. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan kalau begitu neraca saldo disesuaikan. Kas tidak ada penyesuaian, tinggal dipindah. Piutang tidak ada penyesuaian, tinggal dipindah. Supplies debit 5.460, kredit 3.360, maka tersisa 2.100.000 tadi. Kemudian sewa dibayar di muka, debit 6 juta, kredit 4 juta, berarti sisa 4 juta di kolom debit. Tanah tidak ada proses penyesuaian, tinggal dipindah. Hutang, modal, dan seterusnya ini tidak ada proses penyesuaian, jadi kita tinggal pindahkan saldonya, yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit, selama tidak ada penyesuaian, gitu ya. Baik, kemudian beban sewa dan beban supplies kita tambahkan di kolom debit, neraca saldo disesuaikan. Nah, lalu kita jumlah kolom debit dan kolom kreditnya harus balance, teman-teman ya. Oke, 139.500 gitu ya. Baik, lantas bagian terakhir laporan laba rugi kita isi. Nah, laporan laba rugi kita isi. Isinya apa? Pendapatan dan beban saja kan laporan laba rugi itu pendapatan dan beban-beban. Maka saldo pendapatan masukkan di kolom kredit, saldo beban masukkan di kolom debit di laporan laba rugi seperti ini. Sehingga jumlah pendapatannya berapa? 46.500. Jumlah bebannya berapa? 13.310.
Oh, masih lebih besar pendapatannya. Betul, 46.500 ini pendapatannya lebih besar. Berarti ada laba, betul. Labanya letakkan di kolom yang sedikit itu, teman-teman. 13.310. Nah, labanya letakkan di sini nih, 33.190. Kemudian kita jumlah kolom debit dan kreditnya sehingga balance, gitu ya. Oke, jadi ini laba bersih nih, teman-teman. 33 190. Ini adalah laba bersih. Ini saya kasih warna kuning gitu ya. Lalu pada bagian terakhir adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Isinya apa? Aset, utang, modal gitu ya. Sehingga total aset ini kita masukkan, utang juga modal kita masukkan ke dalam kolom di neraca seperti ini. Aset kita masukkan, utang kita masukkan, modal dan penarikan. Oke, sudah tidak ada pendapatan dan beban, tidak di neraca ya kan. Lalu kita jumlah. Nah, kok selisih Pak? Betul, selisih. Dan kalau Anda perhatikan, kolom debit lebih besar dari kolom kredit. Dan selisih pada neraca jumlahnya harus sama dengan besarnya laba, teman-teman ya. Jadi selisihnya harus persis 33.190. Nah, ini kunci penyelesaian dari kertas kerja jumlah laba yang ditampilkan di kolom laba rugi sama dengan jumlah selisih kolom debit dan kolom kredit pada bagian neraca. Nah, ini berarti kertas kerja kita sudah selesai. Oke, 126 190. Oke, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi sudah selesaikah ini? Betul, sudah selesai untuk pengisian kertas kerja. Nah, dilanjutkan dengan apa? Penyajian laporan keuangan. Nah, ini untuk mempercepat, kita coba penyajian laporan keuangannya sudah tersedia di sini. Yang pertama apa? Laporan laba rugi, teman-teman semua. Nah, ini laporan laba rugi. Putri Binatu, nama perusahaannya. Laporan laba rugi, nama laporan keuangannya. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2026, itu ya. Pendapatan jasa 46.500, beban-beban yang tadi kita ambil dari kertas kerja ini, semua beban kita laporkan di sini. 46.500. Pendapatan dikurangi beban-beban sehingga laba bersih 33.190. Gitu ya. Lanjut, laporan kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu seperti ini, teman-teman. Putri Binatu, nama perusahaan, laporan perubahan ekuitas, judul laporan keuangannya. Untuk periode, maaf, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2026, itu periode laporannya. Modal awal Putri sesuai neraca awal tadi, 87.260, sesuai neraca awal ya. Nah, di sini 87.260 sudah. Kemudian ditambah laba 33.190 yang sudah dihitung di laporan laba rugi dan dikurangi penarikan, penarikan Putri 5 juta sehingga modal eh, akhir yaitu 115.450. Nah, dua laporan ini menyajikan informasi yang berguna, teman-teman ya. Dari laporan laba rugi Anda bisa memperhatikan, oh perusahaan ini memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada beban-bebannya. Jadi perusahaan ini efisien. Kemudian perusahaan ini bagus karena menghasilkan laba gitu kan. Dari laporan perubahan ekuitas kita bisa melihat, oh modal awal, modal akhir ternyata lebih tinggi daripada modal awal ya. Berarti modal perusahaan tumbuh, modal Putri tumbuh gitu kan. Meskipun Putri melakukan penarikan untuk gajinya dia sendiri misalnya gitu ya. Jadi bisnis ini berjalan dengan baik. Oke, laporan terakhir adalah
laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, bentuknya seperti ini. Nama perusahaan Putri Binatu Neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah judul laporan keuangannya. Kemudian per 31 Desember 2026 kita daftar asetnya apa saja. Kemudian di sisi kanan ada utang dan modal Putri yang terakhir. Oke. Nah, saudara sekalian, proses penyusunan laporan keuangan kita bisa perhatikan di sini dan neraca ini memberi informasi bahwa kekayaan perusahaan bertumbuh. Coba aset awalnya berapa? Aset awalnya hanya 95.020.000 dan pada akhir periode menjadi 121. Oke, asetnya bertumbuh gitu ya. Asetnya bertumbuh dan sumber pertumbuhan tersebut lebih banyak dari hasil kerja kerasnya Putri sendiri gitu ya, dari modal. Nah, sudah penyajian informasi laporan keuangan sudah kita lakukan. Kemudian berarti semua perintah sudah kita selesaikan. Nah, siklus akuntansi yang terakhir adalah membuat jurnal penutup, teman-teman. Membuat jurnal penutup itu artinya apa? Yaitu kita akan mulai pembukuan baru. Kita akan memulai lembaran baru dalam pembukuan akuntansi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, semua menutup pendapatan. Jadi pendapatan 46.500.000 ini adalah pendapatan yang diperoleh untuk periode yang berakhir 31 Desember. Nah, nanti di Januari 2027 itu harus sudah eh, nol lagi gitu ya, dimulai dari nol lagi untuk pendapatan. Jadi kita tutup pendapatannya. Bagaimana cara menutup pendapatan? Nah, seperti bisa Anda lihat di sini, pendapatan jasa ditutup dengan debit, lalu akun lawannya adalah ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, dengan begini pendapatannya menjadi nol gitu ya untuk periode berikutnya. Periode ini 46.500 sudah selesai dan untuk berikutnya kita tutup. Nah, sehingga saldonya menjadi nol, guys. Nah, bis gitu ya. Masuk periode berikutnya gitu ya. Kita tutup. Tahap kedua apa yang harus dilakukan dalam proses penutupan? Menutup semua beban. Jadi beban-beban yang ada di laporan laba rugi ini kita tutup. Caranya gimana? Kalau beban bertambah itu di debit, maka supaya mereka menjadi nol, menjadi tutup, ya kita kredit. Semua beban dikredit seperti bisa dilihat dan mendebit akun ikhtisar laba rugi atau income summary 13.310. Nah, dengan demikian semua beban tertutup. Oke, kita lihat. Semua beban di eh, kredit ya supaya saldonya menjadi nol gitu ya. Semua beban di kredit supaya saldonya menjadi nol. Ikhtisar laba ruginya tadi di kredit karena kita menutup pendapatan dan di debit karena kita menutup semua beban. Jadi semua beban kita sudah nolkan, semua pendapatan juga sudah dinolkan. Lupa, ikhtisar laba ruginya belum nol. Nah, ini berarti tahap ketiga. Tahap ketiga adalah menutup ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya ditutup dan ditutupkan ke akun modal Putri. Nah, ini adalah selisih ini adalah sebenarnya laba, teman-teman semua ya. Selisih antara pendapatan dan beban kan, 33.190. Jadi di kolom di kolom ikhtisar laba rugi kita tutup supaya nol. Nah, jadi ikhtisar laba ruginya di debit 33.190 dimasukkan ke modal Putri 33.190. Maaf, di debit ya, maaf di kredit tadi ya.
di kredit modalnya. Oke. Jadi debitnya ikhtisar laba rugi 33190, kreditnya modal putri. Itu selesai kita menutup ikhtisar laba rugi dan yang terakhir kita menutup penarikan putri. Jadi penarikan itu pun dimulai dari nol untuk periode berikutnya. Maka kita tutup dengan menolkan penarikan dengan mengkredit penarikan putri dan mendebit modal putri. Jadi penarikan putri, mana tadi ya penarikan? Nah, ini penarikan putrinya kita tutup dengan dikredit, maka dia menjadi nol. Kemudian modal putri kita kurangi 5 juta untuk akhirnya kita dapat saldo akhir dari modal putri 115.450. Oke, demikian ya. Jadi, apa yang sudah kita lakukan tadi, teman-teman? Melakukan analisis transaksi dan memasukkan ke dalam jurnal, kemudian melakukan posting dari jurnal ke buku besar, kemudian menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian menyelesaikan kertas kerja penyusunan laporan keuangan dengan menghandle atau menganalisis dua data penyesuaian, lalu kita lengkapi kertas kerja ini, kemudian kita sajikan laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan terakhir kita melakukan penutupan laporan keuangan periode berjalan untuk bersiap masuk ke periode berikutnya. Nah, untuk bersiap masuk ke periode berikutnya, kita punya neraca saldo setelah penutupan ini teman-teman. Isinya hanya akun-akun yang real, akun-akun yang saldonya akumulatif, yaitu aset, utang, dan modal saja. Nah, udah selesai. Itu teman-teman semua pembelajaran yang kita lakukan pada kali ini. Terus belajar supaya Anda semakin terampil menjalankan eh, siklus akuntansi. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.